Syok. Hanya melihat kunci mobil, kakek pemulung menyadari istrinya yang hilang selama puluhan tahun. Dunia bagi kakek Jatmiko adalah tumpukan barang yang sudah tidak diinginkan lagi oleh orang lain. Di sudut emperan toko yang tutup, ia duduk bersimpuh, memilah-milah sampah plastik dengan jemari yang kulitnya sudah menyerupai kulit kayu tua, pecah-pecah dan tebal. Hujan gerimis mulai turun, membawa aroma tanah basah yang sangat ia benci. Bagi orang lain, itu adalah aroma ketenangan. Bagi Jatmiko, itu adalah aroma yang mengingatkannya pada malam ketika api melalap habis kios kainnya, menghanguskan tawa anak-anaknya, dan membawa pergi Kirana, istri setianya, ke dalam pelukan maut. Ia masih ingat bagaimana para tetangga menunjuk wajahnya dengan penuh kebencian. "Kamu yang lalai, Jatmiko, kamu pembunuh." Suara-suara itu tidak pernah pergi. Mereka menetap di telinganya, lebih bising dari deru mesin bus kota yang lewat di depannya. Jatmiko meraih sebuah kaleng karatan. Ia menatap lubang di kaleng itu seolah melihat dirinya sendiri. Kosong, berkarat, dan siap untuk diinjak hingga pipih. Ia tidak pernah mencari kemewahan. Ia memulung hanya untuk memastikan tubuhnya tetap bernapas. Sebuah hukuman karena ia merasa tidak layak untuk mati menyusul keluarganya. Malam itu, dinginnya udara menusuk hingga ke sumsum. Jatmiko merapatkan jaket tipisnya yang sudah kehilangan warna. Ia merogoh saku dalam, menyentuh sebuah ruang kosong yang seharusnya berisi kenangan fisik. Namun ia tidak punya apa-apa. Tidak ada foto, tidak ada barang peninggalan. Semuanya sudah menjadi abu 30 tahun yang lalu. Hanya sebuah nama yang ia bisikan di sela giginya yang gemetar karena menggigil. "Kirana, apakah di sana kamu masih membenciku seperti aku membenci diriku sendiri?" Ia memejamkan mata, membiarkan rintik air hujan membasahi pipinya, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh setelah sekian lama ia tahan. Di bawah lampu jalan yang berkedip sekarat, kakek Jatmiko hanyalah sebutir debu di tengah kota yang angkuh. Pagi di kota ini tidak pernah menyapa kakek Jatmiko dengan kehangatan matahari. Baginya, pagi hanyalah alarm yang menyakitkan, bunyi klakson yang memekakan telinga dan aroma asap knalpot yang menyesakkan dada. Ia terbangun di atas dipan kayu yang sudah reot di pojok pasar loak, tempat ia menumpang tidur dengan bayaran mengumpulkan sampah di area tersebut setiap subuh. Tulang punggungnya berderit saat ia mencoba duduk. Jatmiko memijat lututnya yang kaku. "Sabar, ya sebentar lagi kita jalan," bisiknya pada kakinya sendiri, seolah bicara pada kawan lama yang sudah bosan berjuang. Baru saja ia melangkah keluar dari area pasar dengan karung goninya, sebuah teriakan melengking menghentikan geraknya. "Woi, tua bangka, singkirkan sampahmu itu dari depan toko saya." "Bau." Itu suara Koh Salim, pemilik toko kelontong. Pria itu berdiri di depan pintunya sambil memegang selang air, seolah siap menyemprot Jatmiko seperti hama. Jatmiko menunduk dalam-dalam, memperlihatkan tengkuknya yang legam dan berkeriput. "Maaf, Koh. Saya cuma lewat sebentar, mau ambil botol di sana." "Lewat jalan lain. Gara-gara ada kamu, pelanggan saya bisa kabur. Sial saja kalau pagi-pagi sudah lihat muka pembawa sial." Koh Salim meludah ke aspal, tepat di depan ujung sandal jepit Jatmiko yang sudah tipis sebelah. Jatmiko tidak menjawab. Ia sudah kehilangan hak untuk marah 30 tahun yang lalu. Baginya, setiap makian adalah cicilan hutang atas nyawa yang hilang dalam api masa lalu. Ia pun berbalik, menyeret karungnya menuju jalan raya yang mulai padat. Sepanjang jalan, Jatmiko menjadi saksi bisu kemegahan kota yang tidak pernah menganggapnya ada. Ia melihat gedung-gedung kaca yang berkilau terkena cahaya, memantulkan bayangan dirinya yang sangat kontras, seperti noda hitam di atas kain sutra putih. Ia membungkuk, memungut botol plastik di pinggir jalan. Tangannya yang gemetar meraba aspal yang mulai panas. Indera penciumannya menangkap bau harum roti dari sebuah toko roti terkenal di pinggir jalan. Perutnya yang kosong sejak semalam memberikan protes yang perih. Ia berhenti sejenak, menghirup aroma mentega dan gula itu dalam-dalam. Cukup aromanya saja, pikirnya. Itu sudah menjadi kemewahan.
Jangan bengong di tengah jalan. Kek, mau mati ya? Seorang pengendara motor berteriak sambil menyalipnya dengan kasar, nyaris menyenggol karung goni di punggung Jatmiko. Jatmiko terhuyung, namun ia segera menyeimbangkan diri. Di dekat halte bus, ia melihat sekelompok remaja berseragam sekolah sedang tertawa. Salah satu dari mereka sedang meminum air mineral, lalu melemparkan botol kosongnya ke arah selokan. Dengan langkah cepat namun tertatih, Jatmiko mendekat. Sebelum botol itu mendarat di air kotor, ia menangkapnya dengan sigap. "Lihai juga si kakek ini," celetuk salah satu remaja itu sambil tertawa mengejek. Kek, itu baju nggak pernah dicuci ya? Baunya sampai sini, loh." Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Jatmiko hanya tersenyum tipis, sebuah senyum hambar yang tidak mencapai mata. Ia memasukkan botol itu ke dalam karungnya. "Terima kasih, Nak. Semoga sekolahnya lancar," ucapnya tulus. Para remaja itu terdiam sejenak, mungkin merasa sedikit canggung karena respon Jatmiko yang tak membalas ejekan mereka. Namun sedetik kemudian mereka kembali sibuk dengan ponsel masing-masing, mengabaikan keberadaan pria tua itu seolah ia hanyalah tiang listrik yang berkarat. Tengah hari, panas matahari mencapai puncaknya. Aspal seolah mengeluarkan uap yang membakar sol sandalnya. Jatmiko berteduh di bawah pohon beringin besar di dekat sebuah bengkel mobil mewah. Di sana, ia membuka bungkusan kecil berisi nasi aking yang ia keringkan kemarin. "Lagi-lagi makan itu, Miko?" Sebuah suara berat menginterupsi. "Itu Pak RT, yang kebetulan lewat dengan motor bebeknya." Pak RT adalah satu dari sedikit orang yang masih mau bicara dengannya, meski nadanya selalu penuh rasa kasihan yang merendahkan. "Hanya ini yang ada, Pak RT," jawab Jatmiko sopan. "Kamu itu keras kepala. Sudah saya bilang, ikut saja ke panti jompo. Di sana kamu makan teratur. Daripada jadi gelandangan begini, bikin kotor pemandangan kampung kita juga kalau kamu tidurnya sembarangan," ujar Pak RT sambil memperbaiki letak kacamatanya. Jatmiko mengunyah nasi keras itu dengan susah payah. "Saya tidak mau merepotkan negara, Pak. Selama kaki saya masih bisa melangkah, saya mau mencari sesuatu." "Mencari apa lagi? Anak istrimu sudah tidak ada, Miko. Kebakaran itu sudah lewat puluhan tahun. Berhenti menghukum dirimu sendiri." Suara Pak RT melunak, namun kata-katanya justru seperti sembilu yang menyayat luka lama. Jatmiko terdiam. Mencari apa? Ia sendiri tidak tahu. Mungkin ia mencari maaf dari dunia yang sudah lama memvonisnya bersalah. Atau mungkin ia hanya sedang menunggu ajal menjemputnya di bawah tumpukan sampah agar ia tidak perlu merasa kesepian lagi. Setelah makan, ia kembali berdiri. Beban di punggungnya terasa makin berat, bukan karena botol plastik yang bertambah, melainkan karena kelelahan jiwa yang terus menumpuk. Ia berjalan menuju area parkiran mobil mewah di depan sebuah kafe estetik. Di sana, ia melihat seorang pelayan kafe sedang mengusir seorang ibu pengemis. Pelayan itu terlihat jijik saat memegang pundak si pengemis. Jatmiko segera menjauh. Ia tidak ingin menjadi sasaran berikutnya. Ia memilih untuk mencari di tong sampah besar di bagian belakang kafe. Saat ia sedang mengais, tangan kanannya tergores kaleng tajam. Darah merah segar merembes keluar, membasahi jarinya yang kotor. Jatmiko tidak meringis. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa perih di dadanya setiap kali ia memejamkan mata dan melihat api merah yang menjilat langit-langit rumahnya dulu. Ia menyeka darahnya ke celana, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tak ada kotak P3K, tak ada air bersih untuk membasuh. Hanya ada debu dan keringat yang menjadi perban alaminya. Matahari mulai condong ke barat. Langit berubah menjadi jingga yang menyakitkan. Jatmiko menatap ke kejauhan, ke arah deretan mobil mengkilap yang terparkir rapi. Di sana, di antara aroma parfum mahal dan mesin-mesin canggih, ia tidak pernah tahu bahwa beberapa saat lagi, sebuah benda kecil di tangan seorang asing akan mengubah sisa hidupnya yang malang. Untuk saat ini, ia hanyalah Jatmiko, sang pemulung yang dikutuk ingatan, yang berjalan tanpa arah di bawah bayang-bayang kota yang tak pernah tidur, memeluk kehampaan sebagai satu-satunya kawan setianya. Sore itu,
Mendung menggantung rendah seolah sedang menimbang-nimbang kapan waktu yang tepat untuk menumpahkan seluruh beban airnya ke bumi. Bagi kakek Jatmiko, hujan bukan sekadar air, hujan adalah musuh. Kardus-kardus yang ia kumpulkan susah payah akan menjadi bubur, dan tubuh rentanya akan menggigil hingga ke sumsum tulang. Jatmiko baru saja akan mengikat karung goninya di bawah pohon beringin yang lebih rindang ketika sebuah bentakan menggelegar dari arah depan sebuah restoran fine dining yang baru saja dibuka. "Pergi. Sudah saya bilang berkali-kali, jangan mangkal di dekat sini. Ini area parkir tamu VIP." Seorang satpam bertubuh tegap dengan seragam yang kaku dan licin melangkah mendekat. Namanya Hendra, pria yang terkenal tidak punya belas kasihan pada orang-orang seperti Jatmiko. Di tangannya, sebuah tongkat pemukul tersampir di pinggang, memberikan kesan mengancam yang nyata. "Sebentar lagi, Pak. Saya cuma mau berteduh sebentar. Napas saya sudah pendek-pendek." Jatmiko memelas, tangannya yang gemetar menyentuh dada kiri yang memang terasa kian sesak. "Tidak ada alasan. Kalau kamu tidak pergi dalam hitungan ketiga, semua rongsokan ini saya buang ke selokan." Hendra sudah maju selangkah. Sepatu Larsnya yang hitam mengkilap tampak sangat kontras dengan sandal jepit Jatmiko yang nyaris tak berbentuk. Jatmiko terpaksa berdiri. Ia mencoba memanggul karungnya, namun malang, tenaganya sudah terkuras habis oleh trik siang tadi. Kaki kirinya tersandung akar pohon yang menonjol. Ia jatuh tersungkur. Karungnya terbuka, dan isinya, botol plastik, kaleng bekas, dan sisa-sisa kardus, berhamburan ke aspal jalanan yang dilewati mobil-mobil mengkilap. "Cepat bereskan." "Memalukan saja," teriak Hendra lagi, tanpa ada niat membantu. Dengan panik dan napas tersengal, Jatmiko memunguti barang-barangnya satu persatu sambil merangkak. Air mata frustrasi mulai menggenang. Di usianya yang hampir kepala 7, merangkak di aspal di bawah tatapan menghina orang-orang adalah sebuah kehinaan yang terasa lebih tajam daripada luka sayatan. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan berwarna hitam legam dengan logo perak yang berkilau di moncongnya melambat. Mobil itu berhenti tepat di samping Jatmiko yang sedang memunguti botol mineral. Kaca jendela mobil itu turun perlahan, bergerak secara elektrik dengan suara yang sangat halus, hampir tak terdengar. Dari dalam kabin yang sejuk dan beraroma kayu cendana, muncul seorang pria muda. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang pas di badan. Wajahnya tegas, dengan kacamata berbingkai emas yang membingkai mata tajam namun terasa memiliki lapisan kesedihan yang serupa dengan Jatmiko. Pria itu adalah Andra. Ia menatap Jatmiko selama beberapa detik. Tatapannya bukan tatapan jijik seperti yang biasa Jatmiko terima, melainkan tatapan penuh selidik, seolah-olah ia sedang mencoba mengenali sesuatu yang sangat jauh di dalam ingatannya. "Ada masalah?" tanya Andra. Suaranya rendah, berwibawa, namun memiliki getaran yang membuat Jatmiko terpaku sejenak. Hendra, si satpam, langsung berubah sikap. Ia membungkuk hormat hingga punggungnya hampir sejajar dengan tanah. "Maaf, Pak Andra. Ini hanya pemulung tua yang bandel. Saya segera mengusirnya agar tidak mengganggu kedatangan Bapak." Andra tidak melepaskan pandangannya dari Jatmiko. Ia membuka pintu mobil. Kakinya yang dibalut sepatu kulit mahal menginjak aspal yang kotor. Ia melangkah keluar, membuat suasana di depan restoran itu mendadak hening. Para pelayan yang mengintip dari balik jendela kaca besar ikut menahan napas. "Biarkan dia," ucap Andra singkat. Andra merogoh saku jasnya, mengeluarkan selembar uang berwarna merah, jumlah yang bagi Jatmiko berarti makan layak selama 1 minggu. Ia mengulurkannya, namun bukan dengan cara dilempar. Ia membungkukkan sedikit tubuhnya, menyerahkan uang itu dengan kedua tangan, sebuah gestur penghormatan yang sudah puluhan tahun tidak Jatmiko rasakan. "Ambil ini, kek. Cari tempat berteduh yang lebih baik. Hujan akan sangat deras," kata Andra. Jatmiko terpana. Tangannya yang kotor dan bergetar tidak berani menyentuh uang itu. Ia mendongak, menatap mata Andra. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Jatmiko merasa ada sesuatu yang sangat akrab di balik garis rahang pria muda ini. Ada sebuah perasaan hangat yang aneh, sebuah kerinduan yang mendadak meledak di dadanya tanpa alasan yang jelas. Terima kasih, Tuan." Suara Jatmiko serak. Andra hanya mengangguk tipis. Sebelum ia kembali masuk ke mobil,
Ia sempat melirik sebuah tanda lahir kecil berbentuk segitiga di dekat telinga kiri Jatmiko. Sesaat, kening pria kaya itu berkerut, seolah ada potongan puzzle yang mencoba masuk ke tempatnya. Namun ia segera menepis pikiran itu. Mobil itu meluncur pergi, masuk ke area parkir VIP yang dijaga ketat. Jatmiko masih mematung di pinggir jalan, memegang uang Rp100.000 itu seolah-olah benda itu adalah benda keramat yang bisa hancur kapan saja. "Beruntung sekali kamu, tua bangka," gerutu Hendra sambil meludah. "Sana pergi, sebelum saya berubah pikiran." Jatmiko segera menyeret karungnya menuju emperan ruko yang kosong di seberang jalan. Ia duduk di sana, napasnya masih memburu. Hujan benar-benar turun dengan lebatnya, menciptakan tirai air yang memisahkan dirinya dengan dunia luar. Ia menatap ke arah restoran tempat mobil hitam itu menghilang. Siapa pria itu? Mengapa tatapannya terasa begitu menyesakkan? Mengapa ketika pria itu bicara, Jatmiko merasa ingin menangis dan memeluknya? Seolah-olah ia baru saja melihat seberkas cahaya di tengah kegelapan yang ia huni selama 30 tahun. "Hanya kebetulan," bisik Jatmiko pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. "Dia orang kaya. Kamu hanya sampah, Jatmiko. Jangan berharap." Namun, di dalam hatinya, sebuah pertanyaan batin mulai tumbuh, merambat seperti tanaman liar yang mencari celah di antara reruntuhan jiwanya. Ada sesuatu tentang pria itu, sebuah koneksi yang tak terlihat, sebuah benang merah yang tampak mulai menegang. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang ganas, kakek Jatmiko tidak tidur karena kedinginan. Ia tidak tidur karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bukan lagi sekadar debu. Ia merasa ada sesuatu yang sedang menunggunya di hari esok. Pagi setelah badai menyisakan udara yang lembab dan dingin yang merayap, hingga ke tulang-tulang tua kakek Jatmiko. Ia terbangun dengan bersin yang berkali-kali dan dada yang terasa seberat bongkahan batu. Namun, perutnya tidak bisa menunggu. Uang 100.000 pemberian pria muda kemarin masih tersimpan rapi di lipatan terdalam celananya. Ia terlalu takut untuk membelanjakannya, seolah-olah jika uang itu pecah, keberuntungan singkatnya akan ikut lenyap. Jatmiko kembali ke jalur biasanya, area di sekitar restoran mewah tempat ia bertemu Andra. Ia tidak berharap bertemu lagi. Ia hanya ingin memastikan bahwa kejadian kemarin bukan sekadar halusinasi akibat lapar yang teramat sangat. Saat ia sedang mengais botol plastik di tempat sampah besar di sudut gedung, suara pintu mobil yang tertutup dengan dentum elegan membuatnya menoleh. Itu dia. Sedan hitam itu kembali. Andra turun dengan terburu-buru, membawa sebuah tas kerja kulit. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok ringkih Jatmiko yang sedang memegang botol bekas saus yang kotor. "Kakek, kamu masih di sini." Jatmiko tersentak. Ia hampir menjatuhkan karungnya. "Ah, iya, Tuan. Maaf, saya segera pergi. Saya tidak bermaksud mengotori pemandangan." Andra mendekat. Jatmiko secara refleks mundur 2 langkah, menjaga jarak agar bau tubuhnya tidak menyinggung penciuman pria perlente itu. Namun, Andra justru terus melangkah hingga jarak mereka hanya 1 meter. "Kenapa tidak beli baju baru dengan uang kemarin? Atau setidaknya makan yang layak? Wajahmu pucat sekali, kek," ujar Andra. Nada suaranya tidak menghakimi, melainkan berisi kekhawatiran yang tulus. Jenis suara yang sudah tidak didengar Jatmiko sejak rumahnya menjadi abu. "Uang itu terlalu besar untuk saya, Tuan. Saya simpan untuk jaga-jaga kalau saya sakit sakaratul maut nanti," jawab Jatmiko jujur dengan suara bergetar. Andra terdiam sejenak. Ia melihat ke sekeliling, lalu menunjuk ke sebuah kursi kayu di bawah kanopi samping restoran yang belum buka untuk umum. "Duduklah di sana sebentar. Tunggu saya." "Tapi, Tuan." "Duduk saja, kek. Anggap saja ini perintah dari orang yang memberi uang kemarin." Andra tersenyum tipis, sebuah senyuman yang entah mengapa membuat Jatmiko merasa aman. 10 menit kemudian, Andra kembali bukan dengan uang, melainkan dengan sebuah tas kertas berisi roti hangat dan sebuah paper cup besar berisi coklat panas yang mengepulkan uap. "Minum ini. Ini akan menghangatkan dadamu," kata Andra sambil meletakkan minuman itu di samping Jatmiko. Jatmiko menatap coklat itu dengan nanar. Ia memandang tangannya yang hitam karena debu jalanan, lalu memandang cup putih yang bersih itu. "Tuan, tangan saya kotor."
Saya tidak pantas menyentuh barang semahal ini. Nanti kursinya kotor. Tuan bisa dimarahi pemilik restoran. Andra justru tertawa kecil. Suara tawa yang renyah dan menenangkan. Kek, saya yang punya restoran ini. Tidak akan ada yang memarahi kamu. Jatmiko terperangah. Matanya membulat. Tuan pemilik tempat megah ini. Nama saya Andra. Pria itu mengulurkan tangan. Jatmiko ragu. Ia mengusap tangannya berkali-kali ke kain celananya yang kumal sebelum akhirnya menyambut ujung jari Andra dengan sangat hati-hati. Saya, Jatmiko, Tuan. Hanya Jatmiko. Pak Jatmiko, Andra mengoreksi dengan nada hormat. Kenapa tetap memulung? Di usia seperti ini, Bapak seharusnya istirahat di rumah bersama anak atau cucu. Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk balon berisi kenangan pahit. Jatmiko menunduk, menatap permukaan coklat panas yang mulai tenang. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Tuan Andra. Semuanya sudah terbakar. Saya tinggal di dunia ini hanya untuk menghabiskan sisa hukuman. Hukuman? Andra mengernyitkan dahi. Ia menarik kursi lain dan duduk di depan Jatmiko, mengabaikan debu yang mungkin menempel di celana kain mahalnya. Kesalahan masa lalu, bisik Jatmiko. Orang-orang bilang saya pembawa sial. Dan saya mulai percaya itu benar. Siapapun yang dekat dengan saya, mereka akan berakhir tragis. Itulah sebabnya saya takut menerima kebaikan Tuan. Saya tidak ingin kesialan saya menular pada orang baik seperti Tuan. Andra terdiam cukup lama. Ia menatap Jatmiko dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara simpati dan rasa ingin tahu yang besar. Saya tidak percaya pada takdir sial, Pak Jatmiko. Saya percaya pada pertemuan yang direncanakan. Kebetulan, saya sedang mencari seseorang untuk membantu merapikan taman belakang restoran ini. Tugasnya ringan, hanya menyiram bunga dan memastikan tidak ada sampah plastik yang terbang ke sana. Bapak mau? Jatmiko mendongak. Harapan adalah hal yang berbahaya bagi orang yang sudah hancur. Dan saat ini, harapan itu mulai merayap masuk ke hatinya. Tuan ingin mempekerjakan saya? Pemulung ini. Bukan sebagai pemulung. Sebagai bagian dari tim saya, jawab Andra tegas. Ada kamar kecil di belakang dekat gudang yang bisa Bapak pakai untuk bersih-bersih dan tidur. Daripada di jalanan, kan? Kenapa, Tuan? Kenapa Tuan begitu baik pada saya? Kita bahkan baru bertemu kemarin. Suara Jatmiko mulai pecah oleh isak tangis yang tertahan. Andra berdiri, merapikan jasnya. Ia menatap ke arah jalan raya yang bising sebelum menjawab. Jujur, saya juga tidak tahu pasti. Tapi melihat Bapak, rasanya seperti melihat bagian dari masa lalu saya yang hilang. Makanlah rotinya selagi hangat. Saya tunggu di belakang 1 jam lagi. Andra melangkah pergi, meninggalkan Jatmiko yang masih terpaku. Coklat panas di tangannya kini terasa lebih dari sekadar minuman. Itu adalah pengakuan bahwa ia masih manusia. Air mata Jatmiko jatuh tepat ke dalam cup coklat itu, menciptakan riak kecil. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, kakek Jatmiko tidak merasa ingin mati. Ia merasa ingin mencuci wajahnya, merapikan rambut putihnya, dan mencoba untuk hidup 1 hari lagi, hanya untuk membalas kebaikan pria asing yang memiliki mata seperti mimpi masa lalunya itu. Kehidupan baru kakek Jatmiko dimulai di sebuah kamar berukuran 2x3 meter di belakang gudang restoran. Kamar itu sederhana, hanya berisi kasur lantai tipis dan sebuah lampu kuning yang redup. Namun bagi Jatmiko, itu adalah istana. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tidak perlu tidur dengan satu mata terbuka karena takut karung goninya dicuri orang atau diguyur hujan tengah malam. Tugasnya tidak berat. Setiap pagi, sebelum restoran dibuka, ia menyiram tanaman herba dan bunga-bunga krisan di taman belakang. Sore harinya, ia merapikan area parkir. Andra bahkan memberinya beberapa potong kemeja bekas namun masih sangat layak pakai. Pagi itu, udara terasa segar. Jatmiko sedang memangkas daun-daun kering ketika Andra muncul dengan secangkir kopi di tangan. Pria muda itu tidak langsung masuk ke kantornya, melainkan bersandar pada pilar kayu, memperhatikan cara Jatmiko bekerja. Bapak sangat telaten ya, Pak Jatmiko, puji Andra. Jatmiko berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan.
Tanaman itu seperti manusia, Tuan. Kalau diajak bicara dan disayang, mereka akan tumbuh cantik. Dulu saya punya kebun kecil di belakang rumah. Andra berjalan mendekat. Ia melihat cara Jatmiko memegang gunting rumput. Sebuah gerakan unik di mana jari kelingkingnya selalu terangkat sedikit, seolah sedang melakukan tarian kecil. Andra terpaku. Ia menunduk melihat tangannya sendiri yang sedang memegang cangkir kopi. Jari kelingkingnya pun secara tidak sadar terangkat dengan posisi yang persis sama. Kebiasaan yang aneh, gumam Andra pelan. Apa, Tuan? Ah, tidak, Pak Jatmiko. Bapak suka makan sate kambing? Tanya Andra tiba-tiba, mencoba mengalihkan pikirannya yang mendadak kacau. Jatmiko tersenyum lebar, memperlihatkan sisa-sisa giginya yang masih kuat. Wah, itu makanan favorit saya, Tuan. Tapi saya punya kebiasaan buruk. Saya tidak bisa makan sate kalau tidak ada bawang merah mentah yang diiris tebal-tebal. Kata istri saya dulu, mulut saya jadi bau naga, tapi saya tidak peduli. Andra tertegun. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Bawang merah mentah? Tanpa kecap? Iya, Tuan. Hanya bawang merah dan garam sedikit. Kenapa? Tuan juga suka. Andra tertawa kecil. Namun ada nada gugup di sana. Ibu saya selalu memarahi saya karena kebiasaan itu. Beliau bilang saya persis seperti ayah saya yang sudah lama pergi. Saya kira hanya saya dan ayah saya orang aneh di dunia ini yang suka makan bawang mentah seperti itu. Mereka berdua tertawa bersama di tengah taman yang mulai menghijau. Sebuah kehangatan yang asing merayap ke dalam dada Jatmiko. Rasa nyaman ini, rasa diterima ini, adalah sesuatu yang selama ini ia kunci rapat-rapat di gudang ingatannya yang gelap. Siang harinya, sebuah keadaan memaksa mereka berinteraksi lebih dekat. Ban mobil sedan hitam milik Andra kempes terkena paku di area parkir, dan sopir pribadinya sedang izin pulang karena urusan keluarga. Bapak bisa bantu saya mengganti ban? Tanya Andra. Saya ada pertemuan penting 1 jam lagi. Saya tidak bisa menunggu montir. Bisa, Tuan. Dulu saya sering mengurus truk di pasar, jawab Jatmiko sigap. Saat mereka bekerja bersama di bawah terik matahari, Andra memperhatikan sesuatu lagi. Ketika Jatmiko sedang berkonsentrasi membuka baut ban, ia secara tidak sadar bersenandung sebuah melodi lama. Sebuah lagu pengantar tidur yang sangat sederhana, tanpa lirik, hanya gumaman hem-hem yang ritmis. Andra menjatuhkan kunci pas yang ia pegang. Suara denting besi itu memecah kesunyian. Lagu itu? Dari mana Bapak tahu lagu itu? Suara Andra sedikit bergetar. Jatmiko berhenti bersenandung. Ia tampak bingung. Lagu? Oh, maaf Tuan. Saya tidak sadar bersenandung. Itu hanya lagu yang sering saya nyanyikan untuk menenangkan anak saya dulu kalau dia menangis malam-malam. Sudah lama sekali, saya bahkan hampir lupa namanya. Andra menyeka keringat di pelipisnya. Mungkin itu lagu populer zaman dulu ya? Banyak orang yang tahu. Mungkin saja, Tuan, sahut Jatmiko pelan, kembali fokus pada ban mobil. Namun, di dalam kepalanya, Andra berteriak. Lagu itu adalah melodi yang sama yang selalu ia dengar dalam mimpi buruknya tentang api dan asap. Melodi yang ia yakini hanya milik ayahnya. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin, pikirnya. Ayahku sudah meninggal dalam kebakaran itu. Semua orang mengatakannya. Pemulung ini hanya sebuah kebetulan yang luar biasa. Setelah ban terpasang, Andra merogoh kantongnya untuk mengambil kunci kontak mobil. Ia hendak memberikannya pada Jatmiko agar kakek itu bisa memasukkan peralatan ke bagasi sementara ia mencuci tangan. Pak Jatmiko, tolong pegang ini sebentar. Saya harus membasuh tangan dulu, ucap Andra sambil menyodorkan kunci mobilnya. Jatmiko menerima kunci itu. Namun, begitu pandangannya jatuh pada gantungan kunci yang tersemat di sana, seluruh dunianya seolah berhenti berputar. Oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Gantungan kunci itu adalah sebuah bingkai perak kecil berbentuk oval yang sudah agak kusam. Di dalamnya, terdapat sebuah foto lama yang sudah sedikit menguning. Foto seorang wanita dengan sanggul sederhana, tersenyum malu-malu ke arah kamera dengan latar belakang sebuah kios kain. Wanita itu adalah Kirana, istrinya.
Jatmiko terpaku. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kunci itu berdenting keras mengenai satu sama lain. Matanya membelalak. Air mata langsung membanjiri pelupuk matanya dalam hitungan detik. Ia mengenal foto itu. Ia sendiri yang mengambil foto itu menggunakan kamera saku tua sebulan sebelum tragedi api itu menghanguskan segalanya. Ini. Suara Jatmiko tercekat di tenggorokan. Tuan, foto ini. Andra yang sedang mengelap tangannya dengan tisu menoleh. Ia melihat wajah Jatmiko yang pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Oh, itu foto ibu saya satu-satunya yang berhasil diselamatkan dari kebakaran besar dulu. Kenapa, Pak Jatmiko? Bapak terlihat seperti... Pak Jatmiko, Bapak tidak apa-apa. Jatmiko tidak menjawab. Dunianya runtuh dan bangkit kembali di saat yang bersamaan. Ia menatap kunci di tangannya, lalu menatap pria muda di depannya. Pria kaya yang ia anggap sebagai malaikat penolong itu kini tampak berbeda. Di balik kacamata emas itu, di balik setelan jas mahal itu, Jatmiko mulai melihat bayangan seorang anak kecil berumur 5 tahun yang dulu sering ia gendong di pundaknya sambil berkeliling pasar. Syok, ini tidak mungkin. Bisik Jatmiko sebelum kakinya terasa lemas dan ia jatuh berlutut di aspal parkiran. Kakek Jatmiko masih merasakan sisa getaran di tangannya saat ia kembali ke kamar kecilnya di belakang restoran. Foto Kirana di gantungan kunci Andra terus menari-nari di pelupuk matanya, menghantui setiap hela napasnya. Jika benar wanita dalam foto itu adalah Kirana, istrinya, maka pria muda yang selama ini mempekerjakannya adalah... Tidak mungkin, bisik Jatmiko, menutup wajah dengan kedua tangannya yang kasar. Andra adalah anak orang kaya. Dia terpelajar, berwibawa. Sedangkan aku hanya sampah yang selamat dari api. Namun, di tengah kemelut batin itu, sebuah bayangan dari masa lalu yang lebih buruk daripada kemiskinan datang menjemputnya. Sore itu, suasana di depan restoran Andra mendadak gaduh. Sebuah mobil bak terbuka yang sudah tua berhenti sembarangan di depan pintu masuk. Dari dalamnya keluar seorang pria parubaya bertubuh gempal dengan wajah yang dipenuhi bekas luka parut. Namanya Suro, seorang preman pasar tua yang puluhan tahun lalu menjadi saksi sekaligus kompor yang memprovokasi massa saat kebakaran terjadi. Suro sudah lama mencari Jatmiko, bukan karena rindu, tapi karena dendam lama perihal utang dagang yang hangus bersama api. Ia mendengar kabar dari seorang pemulung lain bahwa si tua pembawa sial kini bekerja di tempat mewah. Mana Jatmiko? Keluar kamu, tua bangka pembunuh. Teriakan Suro menggelegar, membuat beberapa pelanggan restoran yang sedang menikmati kopi menoleh dengan wajah risih. Jatmiko yang sedang menyapu di area samping mendengar suara itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia mengenal suara serak dan penuh kebencian itu. Dengan langkah gemetar, ia memberanikan diri muncul. Suro, ada apa kamu kesini? Tanya Jatmiko lirih. Suro tertawa sinis. Langkahnya mendekat lalu dengan kasar ia mencengkeram kerah kemeja pemberian Andra yang dikenakan Jatmiko. Wah, sudah jadi orang kota sekarang ya? Pakai baju bagus, kerja di tempat mentereng. Kamu pikir dengan sembunyi di sini, dosa samu dan utangmu hilang begitu saja? Aku tidak punya utang lagi padamu. Suro, semuanya sudah habis saat pasar itu terbakar. Ujar Jatmiko, mencoba membela diri meski suaranya menciut. Habis? Anak dan istriku hampir mati karena kelalaianmu menyimpan lampu minyak. Kamu harus bayar bunga dari kerugianku dulu. Suro mendorong Jatmiko hingga kakek itu terjatuh. Sikutnya menghantam pot bunga hingga pecah berantakan. Hendra, si satpam yang biasanya galak pada Jatmiko, kali ini hanya dia menonton. Ia masih merasa kesal karena Jatmiko mendapatkan perhatian khusus dari bosnya. Ia sengaja membiarkan Suro mengintimidasi pria tua itu. Ayo berdiri, ikut aku, atau aku hancurkan tempat ini. Suro mengangkat tangannya, bersiap melayangkan tamparan keras ke wajah Jatmiko yang sudah memejamkan mata pasrah. Turunkan tanganmu. Suara itu tidak keras, namun memiliki ketajaman pisau bedah yang sanggup membelah kebisingan. Andra berdiri di pintu masuk restoran. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah menjadi sangat dingin. Matanya menyala, memancarkan amarah yang meluap-luap,
Sebuah reaksi yang jauh melampaui batas kewajaran seorang bos membela karyawannya. Suro menoleh, sedikit terintimidasi oleh penampilan Andra, namun ia mencoba berlagak berani. Ini urusan orang pasar, anak muda. Jangan ikut campur kalau tidak mau jas mahalnya kotor. Andra tidak bergeming. Ia melangkah mendekat, melewati Hendra yang hanya tertunduk. Ia membantu Jatmiko berdiri, membersihkan debu di pundak kakek itu dengan tangannya sendiri. Sentuhan Andra terasa sangat protektif, seolah ia sedang menjaga sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Siapapun yang menyentuh pria ini, berarti berurusan dengan saya, kata Andra, suaranya bergetar karena menahan emosi. Keluar dari sini sekarang, atau saya pastikan kamu tidak akan pernah bisa melihat pasar itu lagi seumur hidupmu. Halah, sok pahlawan. Dia ini pembunuh. Dia yang membakar pasar 30 tahun lalu, teriak Suro. Mendengar kata-kata itu, rahang Andra mengeras. Sesuatu di dalam dirinya seolah meledak. Tanpa peringatan, ia menarik rah baju Suro dan mendorongnya ke arah mobil bak terbuka itu. Saya tidak peduli masa lalunya. Yang saya lihat adalah seorang pria tua yang bekerja keras, sementara kamu hanya sampah yang berteriak di depan properti saya. Andra berteriak tepat di depan wajah Suro. Hendra, panggil polisi sekarang. Laporkan percobaan pemerasan dan penganiayaan. Melihat Andra yang tampak seperti singa yang sedang melindungi anaknya, Suro nyali menciut. Ia segera naik ke mobilnya dan memacu kendaraannya pergi sambil memaki-maki. Suasana kembali hening. Andra masih mengatur napasnya yang memburu. Ia berbalik menatap Jatmiko. Melihat kakek itu gemetar ketakutan, amarah di mata Andra mendadak luluh menjadi kesedihan yang mendalam. Bapak tidak apa-apa? Tanya Andra lembut. Ia memegang kedua bahu Jatmiko, mencoba menenangkan pria tua itu. Kenapa Tuan membela saya sejauh itu? Tanya Jatmiko dengan air mata mengalir. Apa yang dikatakan pria tadi benar. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya tidak pantas dibela oleh orang terhormat seperti Tuan. Andra terdiam sejenak. Ia menatap mata Jatmiko dalam-dalam, mencari jawaban atas gejolak aneh di dadanya. Entahlah, Pak Jatmiko. Tapi saat melihat dia menyentuh Bapak, rasanya jantung saya seperti dicabut. Saya merasa, saya tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti Bapak lagi. Seolah-olah, melindungi Bapak adalah satu-satunya tugas terpenting dalam hidup saya saat ini. Jatmiko terpaku mendengarnya. Dialog itu bukan lagi antara majikan dan buruh. Ada subteks kerinduan yang sangat kuat di sana. Ia teringat gantungan kunci itu lagi. Ia ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Istirahatlah di dalam, lanjut Andra. Saya akan minta pelayan mengantarkan makan malam yang enak ke kamar Bapak. Jangan takut, selama saya ada di sini, tidak akan ada yang berani menyentuh seujung rambut Bapak pun. Andra berbalik masuk ke kantornya. Namun Jatmiko bisa melihat tangan Andra juga sedikit gemetar. Di dalam hati, Jatmiko mulai bertanya-tanya, mungkinkah anakku juga merasakan hal yang sama? Mungkinkah darah yang mengalir di tubuhnya mengenaliku? Meski ingatannya telah dihapus oleh waktu, malam itu, rahasia besar itu terasa semakin dekat untuk terungkap, seperti bisikan di tengah badai yang mulai mereda. Di dalam ruang kantornya yang berdinding kaca, Andra duduk tertegun. Lampu meja yang temaram menyinari sebuah kotak kayu jati kecil yang selalu ia simpan di dalam laci terkunci. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar akibat insiden dengan Suro tadi, ia membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah arloji tua yang jarumnya sudah mati, selembar akta kelahiran yang pinggirannya sudah hangus, dan sebuah foto, kembaran dari foto yang ada di gantungan kuncinya. Andra memejamkan mata, membiarkan ingatannya menyeretnya kembali ke malam 30 tahun silam. Ia baru berusia 5 tahun saat itu. Ingatannya tentang wajah sang ayah sudah kabur, tertutup oleh kabut asap hitam dan lidah api yang menjilat langit-langit rumah mereka. Ia ingat pelukan ibunya, Kirana, yang sangat erat saat mereka berlari menembus kerumunan massa yang kalap. Ia ingat bagaimana ibunya menangis histeris di pinggir jalan, memanggil-manggil nama Mas Miko, ke arah pasar yang sudah berubah menjadi lautan api. Sejak malam itu, ayahnya dianggap tewas. Tidak ada tubuh yang ditemukan, hanya puing-puing abu. Andra dibesarkan oleh ibunya di kota lain dengan sisa-sisa kekuatan yang ada.
Ibunya selalu berkata bahwa ayahnya adalah pria paling baik di dunia, seorang pedagang kain yang ulet, namun takdir sangat kejam pada mereka. Sebelum meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit, Kirana memberikan kotak kayu ini pada Andra. "Cari ayahmu, Andra, jika ia masih hidup." Hati ibu selalu berkata dia tidak mati di sana. "Tapi jangan pernah tunjukkan wajahmu jika kau belum menjadi orang yang kuat," bisik ibunya di napas terakhir. Itulah alasan Andra kembali ke kota ini. Ia membangun restoran ini tepat di jantung kota, tidak jauh dari lokasi pasar lama yang kini sudah berubah menjadi kompleks ruko. Ia mencari seorang pria bernama Jatmiko, namun catatan sipil menyatakan pria itu hilang tanpa jejak. Andra menghela napas panjang. Ia menatap ke arah jendela yang menghadap ke taman belakang, tempat kamar kecil Jatmiko berada. Kenapa pemulung tua itu memiliki nama yang sama? Kenapa tatapan matanya begitu mengiris jiwaku? Di saat yang sama, Jatmiko tidak bisa tenang di dalam kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi tangannya yang kasar. Keberanian yang tidak pernah ia miliki selama 30 tahun mendadak muncul, dipicu oleh rasa syukur yang luar biasa karena telah dibela oleh Andra. Ia harus tahu. Ia harus memastikan apakah pria muda itu adalah Andra kecilnya, yang dulu suka mengejar layang-layang di gang pasar. Jatmiko keluar dari kamar, berjalan perlahan menuju pintu belakang kantor Andra. Ia melihat pintu itu sedikit terbuka. Melalui celah sempit, ia melihat Andra sedang memegang sebuah benda, sebuah arloji tua. Jatmiko terkesiap. Ia mengenal arloji itu. Itu adalah hadiah pernikahan dari mertuanya yang ia jaminkan ke bank pasar sebulan sebelum kebakaran untuk menambah modal dagang. Bagaimana benda itu bisa ada di tangan Andra? Tanpa sadar, Jatmiko mengetuk pintu. "Tuan, Tuan Andra?" Suara Jatmiko lirih. Andra terperanjat. Ia dengan cepat mencoba menutup kotak kayu itu. Namun sebuah surat kecil yang terselip di bawah arloji terjatuh ke lantai dan tertiup angin menuju ke arah kaki Jatmiko. Jatmiko membungkuk, mengambil secari kertas yang sudah menguning itu. Di sana, terdapat tulisan tangan yang sangat familiar. Tulisan tangan Kirana. "Untuk suamiku, Jatmiko. Jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku dan Andra menunggumu di ujung jalan kenangan kita." Tangan Jatmiko bergetar hebat. Kertas itu terasa seberat beton. "Tuan, surat ini, dari mana Tuan mendapatkannya?" Andra berdiri, wajahnya tegang. Ia berjalan mendekati Jatmiko dan merebut kertas itu. "Itu milik ibu saya, Pak Jatmiko. Itu urusan pribadi keluarga saya." "Ibu Tuan, apakah namanya Kirana?" Jatmiko bertanya dengan suara yang pecah oleh tangis. Langkah Andra terhenti. Ruangan itu mendadak terasa hampa udara. Ia menatap Jatmiko dengan tatapan yang tajam sekaligus rapuh. "Bagaimana Bapak tahu nama ibu saya?" Jatmiko tidak menjawab dengan kata-kata. Ia perlahan mengangkat tangan kirinya, menyingkap rambut putih di dekat telinganya, menunjukkan sebuah tanda lahir merah berbentuk segitiga, tanda yang persis sama dengan yang dimiliki Andra di balik tengkuknya. "Andra," bisik Jatmiko, air mata kini mengalir deras membasahi kerutan di pipinya. "Hanya Kirana dan aku yang tahu apa arti tanda ini." Andra mundur selangkah. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Rahasianya, pencariannya, dan seluruh duka hidupnya kini mengerucut pada satu titik di depan matanya. Seorang pemulung tua yang ia kasihani ternyata memegang kunci dari seluruh identitasnya. Siapa kamu sebenarnya?" tanya Andra dengan suara yang hampir menghilang. Tepat saat itu, lampu di ruangan tersebut berkedip dan mati total karena sisa-sisa gangguan badai kemarin, meninggalkan mereka berdua dalam kegelapan yang pekat, hanya diterangi oleh kilat yang menyambar di luar jendela. Di tengah kegelapan itu, kebenaran tinggal selangkah lagi untuk meledak. Kegelapan di dalam ruang kantor itu terasa mencekam. Di luar, petir menyambar, menyinari wajah keduanya secara sekilas seperti lampu kilat kamera tua yang sedang mengabadikan momen paling tragis dalam hidup mereka. Andra masih terpaku, mematung dengan napas yang memburu, sementara Jatmiko berdiri dengan tubuh yang ringkih, memegang dadanya yang terasa sesak. Tanda lahir itu. Suara Andra pecah. Ia meraba tengkuknya sendiri. Sebuah rahasia yang ia tutupi dengan kerah kemeja mahal setiap hari. "Hanya ibuku yang tahu."
Dia bilang ayahku memilikinya. Tapi ayahku sudah mati. Dia terbakar di pasar itu. Jatmiko melangkah maju, tangannya yang gemetar terulur ingin menyentuh wajah Andra, namun ia segera menariknya kembali karena merasa terlalu kotor. Andra, aku tidak mati. Aku ingin mati malam itu. Tapi takdir menyeret kaku ini keluar dari api. Aku mencarimu. Nak, aku mencari kalian ke seluruh sudut kota. Tapi Suro dan orang-orang pasar bilang Kirana dan anakku sudah dibawa pergi oleh keluarga besar ke tanah seberang. Aku tidak punya apa-apa untuk mengejarmu. Aku hanya punya dosa. Bohong, teriak Andra. Suara pria muda itu bergema di dinding kaca. Ia mundur hingga menabrak meja kerjanya. Kotak kayu itu terjatuh. Isinya berhamburan. Arloji tua itu berdenting di lantai. Bapak hanya orang asing yang kebetulan tahu cerita hidupku. Kamu hanya ingin memanfaatkan kebaikanku, kan? Penyangkalan itu menghantam Jatmiko lebih keras daripada pukulan Suro. Ia tersedak isak tangisnya sendiri. Aku tidak ingin apa-apa darimu, Tuan. Jika aku tahu Tuan adalah anakku, aku lebih baik mati di jalanan daripada muncul di depanmu dalam keadaan sehina ini. Aku ingin kau bangga pada ayahmu, bukan malu karenanya. Tiba-tiba, lampu darurat di sudut ruangan menyala remang-remang, membiaskan cahaya jingga yang redup. Andra menunduk. Matanya tertuju pada arloji tua yang tergeletak di dekat kaki Jatmiko. Arloji itu terbuka penutup belakangnya karena jatuh. Di sana, di balik mesin jam yang sudah berkarat, terukir sebuah inisial kecil yang sangat halus. J. K. 12 Mei 1990. Tanggal pernikahan orang tuanya. Waktu seolah melambat. Dunia di sekitar Andra mendadak senyap. Hanya menyisakan suara detak jantungnya yang berdentum di telinga. Ia melihat Jatmiko, pria tua yang selama ini ia beri makan, pria yang ia suruh menyiram tanaman, pria yang ia panggil kakek. Ternyata adalah sosok yang ia cari di setiap doa malamnya. Bayangan, slow motion, itu menghantam Andra. Ia melihat kembali saat pertama kali ia memberikan uang 100.000 di parkiran. Ia melihat cara Jatmiko tersenyum yang persis dengan pantulan dirinya di cermin. Ia melihat kelingking pria tua itu yang terangkat saat memegang gelas coklat. Ayah? Bisik Andra. Kata itu terasa asing di lidahnya, namun sekaligus terasa sangat benar. Jatmiko jatuh berlutut. Ia tidak sanggup lagi menahan beban kenyataan ini. Bahunya terguncang hebat. Maafkan aku, Andra. Maafkan aku karena kau harus memiliki ayah seorang pemulung. Maafkan aku karena aku membiarkanmu tumbuh tanpa perlindungan. Aku gagal. Andra tidak bisa lagi menahan bendungan di matanya. Ia melangkah mendekat, lalu ikut jatuh berlutut di atas lantai yang dingin. Ia tidak peduli lagi dengan jas mahalnya. Ia tidak peduli lagi dengan martabatnya sebagai pemilik restoran sukses. Kenapa? Yah? Kenapa ayah tidak pernah mencari kami sampai ketemu? Suara Andra serak oleh tangis. Aku mencari, nak. Tapi aku dianggap gila oleh semua orang. Aku dianggap pembunuh. Aku merasa diriku kutukan. Aku takut jika aku menemukanmu, kesialanku akan menghancurkan masa depanmu. Jawab Jatmiko di sela tangisnya yang menyayat hati. Aku sudah puas hanya dengan melihatmu dari jauh jika aku tahu kau sukses seperti ini. Tapi Tuhan membawaku tepat ke depan pintumu. Andra merengkuh bahu Jatmiko yang gemetar. Ia memeluk pria tua yang berbau matahari dan debu itu dengan sangat erat. Bau yang awalnya ia anggap asing, kini terasa seperti aroma rumah yang sudah lama hilang. Aku sudah mencarimu kemana-mana, ayah. Isak Andra di bahu Jatmiko. Ibu meninggal sambil menyebut namamu. Dia tidak pernah membencimu. Dia selalu bilang kau adalah pahlawan kami yang terjebak di dalam api. Jatmiko memejamkan mata. Mendengar nama Kirana dan kenyataan bahwa istrinya tidak membencinya, membuat sebagian besar beban yang ia pikul selama 30 tahun lurus ketika. Namun, rasa syok itu masih terlalu besar. Ia memegang wajah Andra dengan kedua tangannya yang kasar, menatap setiap inci wajah putranya. Kau sangat tampan. Kau mirip sekali dengan ibumu, bisik Jatmiko, lalu ia menangis lagi, sebuah tangisan yang bukan lagi karena penderitaan, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Jangan pernah kembali ke jalanan lagi, ayah.
Jangan pernah, tegas Andra. Restoran ini, semua yang kupunya, ini milikmu. Ini adalah toko kain yang dulu ingin kau bangun untuk ibu. Aku mewujudkannya untukmu. Di bawah cahaya lampu darurat yang remang, dua jiwa yang selama ini terlunta-lunta dalam kesunyian akhirnya menemukan jalan pulang. Namun, di balik kebahagiaan yang baru saja merekah, Jatmiko masih menyimpan sebuah ketakutan. Apakah dunia akan menerima hubungan mereka? Ataukah masa lalunya yang kelam akan kembali datang untuk merenggut kebahagiaan ini sekali lagi? Malam itu, restoran telah sepenuhnya tertutup bagi dunia luar. Pintu-pintu dikunci rapat, lampu-lampu di area makan dipadamkan, hanya menyisakan cahaya lembut dari dalam kantor pribadi Andra. Di atas sofa kulit yang empuk, kakek Jatmiko duduk dengan kaku. Ia merasa tidak pantas duduk di sana. Tubuhnya yang kumal terasa seperti noda di tengah kemewahan ruangan itu. Di hadapannya, Andra duduk di lantai, bersandarkan kaki sofa. Ia telah melepas jas dan dasinya, menggulung lengan kemeja putihnya hingga ke siku. Tidak ada lagi jarak antara bos besar dan pemulung. Yang ada hanyalah seorang anak yang baru saja menemukan dunianya kembali. "Makanlah, ayah," ucap Andra lembut, menyodorkan sepiring nasi hangat dan lauk yang disiapkan khusus oleh koki restoran. "Ayah belum makan sejak sore." Jatmiko menatap piring itu, lalu menatap putranya. Tangannya masih gemetar. "Andra, ini semua seperti mimpi. Aku takut jika aku makan terlalu banyak, aku akan terbangun dan kembali berada di bawah pohon beringin itu." Andra meraih tangan ayahnya, menggenggam jari jemari yang kasar dan penuh luka itu. "Ini bukan mimpi. Aku di sini. Dan aku tidak akan membiarkan ayah pergi lagi." Sunyi sejenak mengambil alih ruangan. Hanya suara detak arloji tua, yang kini sudah diletakkan dengan hormat di atas meja, yang mengisi keheningan. Jatmiko mulai bercerita. Suaranya parau, membawa mereka kembali ke malam terkutuk 30 tahun silam. "Malam itu, aku hanya ingin mengambil sedikit sisa dagangan di kios." Jatmiko memulai, matanya menerawang menembus dinding kaca. "Aku tidak tahu kalau kompor di kios sebelah bocor. Saat api meledak, aku mencoba lari ke arah rumah kita, tapi masa sudah beringas. Suro berteriak bahwa aku yang memulai apinya demi asuransi. Orang-orang buta karena marah. Andra, aku dipukuli hingga pingsan." Andra mendengarkan dengan napas tertahan. Dadanya terasa sesak membayangkan ayahnya disiksa di tengah kobaran api. "Saat aku sadar, aku sudah di rumah sakit darurat. Wajahku diperban. Hal pertama yang aku lakukan setelah bisa berjalan adalah mencari kalian. Rumah kita sudah jadi debu. Aku pergi ke rumah pamanmu, tapi mereka bilang ibu dan kau sudah mati tertimpa atap yang runtuh. Suro terus menghantuiku. Dia bilang kalau aku muncul, polisi akan menangkapku atas tuduhan pembakaran sengaja." "Itu fitnah, ayah. Ibu selalu bilang ayah adalah korban," potong Andra dengan nada pedih. "Aku percaya pada kebohongan itu karena aku merasa bersalah. Nak, aku merasa jika saja aku tidak pergi ke kios malam itu, aku bisa menyelamatkan kalian. Aku menjadi gelandangan karena aku merasa tidak layak hidup nyaman sementara keluargaku mati karena kelalaianku. Selama 30 tahun, aku menghukum diriku sendiri. Aku memungut sampah karena aku merasa diriku adalah sampah." Air mata Andra jatuh satu persatu ke telapak tangan ayahnya. "Ibu tidak pernah berhenti menunggumu, ayah. Di tahun-tahun pertama kami mengungsi ke kota kecil di Jawa Tengah, ibu setiap sore duduk di depan pintu rumah kontrakan. Setiap ada pria tua atau pedagang lewat, dia akan berdiri, berharap itu adalah ayah. Dia menyimpan arloji itu di bawah bantalnya setiap malam." Jatmiko terisak, bahunya berguncang. "Kirana, maafkan aku, Kirana. Lalu, bagaimana kalian bisa menjadi seperti ini?" Jatmiko mengusap air matanya, menatap sekeliling ruangan yang megah itu. Andra tersenyum pahit.
Ibu bekerja apa saja. Mencuci baju, memasak di warung orang, hingga jualan kue keliling. Dia menabung setiap rupiah hanya agar aku bisa sekolah. Dia bilang, "Andra, kau harus sukses supaya bisa mencari ayah dengan tanganmu sendiri." Saat aku lulus kuliah dan mulai merintis bisnis ini, ibu jatuh sakit. Kanker itu merenggutnya tepat saat aku baru saja menandatangani kontrak gedung ini. Andra mengambil foto Kirana dari saku celananya. Dia meninggal dengan senyum. "Ayah." Dia bilang dia melihat ayah dalam mimpinya, sedang tersenyum di sebuah taman bunga. Sekarang aku tahu, mungkin itu adalah firasat bahwa kita akan bertemu di taman restoran ini. Jatmiko meraih foto itu, menciumnya dengan penuh kerinduan. Dia tetap cantik, bahkan setelah waktu berlalu begitu lama. "Ayah." Andra menatap lekat mata ayahnya. "Kenapa ayah tidak pernah mencoba mencari ke dinas sosial atau memasang pengumuman? 30 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk menderita sendirian. Siapa yang akan percaya pada kata-kata seorang gelandangan? Nak." Jatmiko tertawa kecil yang terdengar sangat sedih. Dunia ini hanya melihat apa yang kita pakai, bukan apa yang kita rasakan. Jika aku berteriak mencari anakku yang sukses, orang-orang hanya akan menganggapku pengemis yang mencari mangsa. Aku lebih memilih mencintaimu dalam diam dan doa, daripada merusak hidupmu dengan kemiskinanku. Dialog itu berlangsung hingga dini hari. Segala kesalahpahaman, rasa benci pada takdir, dan penyesalan yang membeku selama puluhan tahun perlahan mencair. Mereka saling memaafkan masa lalu yang tidak bisa diubah, dan mulai menatap masa depan yang masih misterius. "Mulai besok, ayah tidak boleh lagi tidur di kamar belakang," ujar Andra tegas namun lembut. "Aku punya apartemen. Ayah akan tinggal di sana bersamaku. Ayah akan punya pakaian yang bagus, makanan yang enak, dan yang terpenting, ayah punya aku." Jatmiko menggeleng pelan. "Andra, aku tidak butuh kemewahan. Bisa melihatmu hidup sehat dan baik saja sudah cukup bagiku. Aku takut kehadiran aku yang kotor ini akan merusak reputasimu di depan rekan-rekan bisnismu." Andra memegang kedua tangan ayahnya, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Reputasi tidak ada artinya jika aku membiarkan ayahku menderita di luar sana. Jika mereka tidak bisa menerima ayahku, maka mereka tidak pantas berbisnis denganku. Ayah bukan noda bagi hidupku. Ayah adalah fondasi dari semua keberhasilan yang aku miliki sekarang." Malam itu berakhir dengan pelukan yang panjang, sebuah pelukan yang seharusnya dilakukan 30 tahun yang lalu. Di bawah lampu kantor yang temaram, sisa-sisa debu kemiskinan Jatmiko seolah luruh, digantikan oleh kehangatan darah yang kembali mengalir deras. Namun, di luar sana, fajar mulai menyingsing, membawa tantangan baru. Berita tentang bos restoran yang mengangkat pemulung jadi ayah pasti akan menyebar, dan bayang-bayang Suro serta orang-orang dari masa lalu Jatmiko mungkin belum benar-benar selesai berurusan dengan mereka. Matahari pagi menyusup melalui celah gorden sutra di apartemen penthouse milik Andra, menyinari wajah kakek Jatmiko yang tampak kebingungan di atas tempat tidur seluas padang rumput. Ia terbangun bukan karena bau sampah atau bising klakson, melainkan karena keheningan yang mahal. Di samping tempat tidurnya, telah tersaji satu set pakaian baru, kemeja katun berkualitas tinggi, celana kain yang lembut, dan sepasang sepatu kulit yang ringan. Pagi itu, Jatmiko bertransformasi. Rambut putihnya yang dulu kusut kini dipangkas rapi, janggutnya yang meranggas telah dicukur bersih. Saat ia menatap cermin, ia hampir tidak mengenali pria tua yang menatapnya balik. Ia terlihat bermartabat. "Ayah sudah siap?" Suara Andra terdengar dari pintu. Pria muda itu tersenyum lebar melihat perubahan ayahnya. "Hari ini, kita akan menyelesaikan beberapa hutang masa lalu." Jatmiko sedikit ragu. "Andra, ayah tidak perlu semua ini. Ayah hanya ingin tenang bersamamu." Andra mendekat, membetulkan kerah kemeja ayahnya.
Ketenangan tidak akan datang jika fitnah masih menggantung di pundak ayah. Aku tidak hanya sukses dalam bisnis restoran, ayah. Aku memiliki jaringan di banyak tempat. Sekarang, biarkan aku menjadi pelindungmu. Andra tidak main-main. Ia menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk membongkar kembali arsip lama kebakaran pasar 30 tahun silam. Melalui bantuan tim pengacara terbaik dan beberapa kenalan di pihak berwenang, ia menemukan fakta yang selama ini terkubur. Ada laporan saksi mata yang disembunyikan bahwa api berasal dari arus pendek listrik di gudang milik Suro, namun Suro menyuap oknum setempat dan mengalihkan kesalahan pada Jatmiko. Tujuan pertama mereka hari itu adalah pasar lama. Mobil sedan hitam mewah Andra berhenti tepat di depan toko kelontong Koh Salim. Sang pemilik toko, yang beberapa hari lalu meludahi sandal Jatmiko, sedang sibuk melayani pembeli. Begitu melihat mobil itu, ia langsung tersenyum lebar, menyangka ada pelanggan kaya yang datang. "Selamat pagi, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Kalimat Koh Salim terputus. Matanya membelalak. Mulutnya menganga saat melihat siapa yang keluar dari kursi penumpang. Jatmiko turun dengan langkah tegap, didampingi Andra yang menatap dingin ke arah Koh Salim. "Kakak-kakek Jatmiko." Koh Salim tergagap. "Loh, kok jadi begini?" Andra melangkah maju, meletakkan sebuah map coklat di atas meja etalase Koh Salim. "Koh Salim, saya Andra, pemilik jaringan restoran The Heritage. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa tanah tempat toko Anda berdiri ini baru saja saya beli dari pengembang pagi ini." Wajah Koh Salim memucat seketika. "Hah? Dibeli? Tapi, Tuan, mulai hari ini, Anda adalah penyewa saya," lanjut Andra dengan nada datar namun menekan. "Dan saya punya peraturan baru. Siapapun yang menghina ayah saya di atas tanah milik saya, kontraknya akan saya putus detik itu juga. Apakah saya terdengar jelas?" Koh Salim gemetar hebat. Ia menatap Jatmiko dengan tatapan memelas. "Pak Jatmiko, aduh. Pak, maafkan mulut saya yang lancang kemarin. Saya tidak tahu kalau Bapak adalah..." "Aduh, ampun Pak." Jatmiko menatap pria itu. Tidak ada dendam di matanya, hanya rasa iba. "Sudahlah, Koh. Jangan lagi menilai orang dari apa yang dia bawa di punggungnya." Sasaran berikutnya adalah Suro. Andra telah mengatur pertemuan di balai warga pasar, tempat Suro biasanya memeras para pedagang kecil. Saat mobil mereka tiba, Suro sedang duduk angkuh sambil menghisap rokok. "Wah, si tua bangka bawa bodyguard," ejek Suro saat melihat Jatmiko. Ia belum menyadari siapa Andra sebenarnya. Andra tidak banyak bicara. Ia memberi kode, dan dua pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam muncul dari belakang mobil. Di samping mereka, berdiri seorang pria parubaya mengenakan kacamata, seorang jaksa senior yang merupakan rekan bisnis Andra. "Suro, panggil Andra. Nama saya Andra Jatmiko. Dan pria yang Anda sebut pembunuh ini adalah ayah saya." Suro tertawa sinis. Namun tawanya terdengar hambar saat melihat tatapan dingin dari pria-pria di sekitar Andra. "Ayahmu? Heh, kalau begitu bayar semua kerugianku dulu." Andra melemparkan sebuah dokumen ke dada Suro. "Ini adalah pernyataan tertulis dari mantan penjaga malam pasar yang kau ancam 30 tahun lalu. Dia sudah memberikan kesaksian bahwa kau yang menyuruhnya bungkam tentang korsleting di gudangmu. Kasus ini resmi dibuka kembali hari ini sebagai kasus penipuan, fitnah, dan penggelapan dana asuransi." Wajah garang Suro seketika runtuh. Rokok di tangannya jatuh ke tanah. Ini tidak mungkin. Itu sudah lama sekali. "Keadilan tidak punya tanggal kedaluarsa, Suro," sahut Jatmiko pelan. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi hukum punya caranya sendiri untuk mendidikmu." Andra menatap Suro dengan muak. "Semua asetmu akan dibekukan untuk penyelidikan. Hendra, satpam restoran saya yang membiarkanmu memukul ayah,
Sudah saya pecat dan sekarang sedang diproses karena membiarkan kekerasan. Kamu akan segera menyusulnya. Suro mencoba lari, namun langkahnya dihentikan oleh para petugas yang sudah menunggu di ujung jalan. Orang-orang di pasar bersorak pelan. Mereka yang dulu sering ikut mengejek Jatmiko kini menunduk malu, tak berani menatap mata sang kakek yang kini tampak seperti raja di tengah rakyatnya. Sore harinya, Jatmiko dan Andra berdiri di atas balkon restoran, menatap kota yang mulai dihiasi lampu-lampu. Jatmiko menghirup napas dalam-dalam. Rasanya begitu ringan, seolah beban bertonton yang mengikat jiwanya telah dilepaskan oleh tangan putranya. Terima kasih, Andra. Ayah tidak pernah menyangka akan melihat hari ini, bisik Jatmiko. Andra merangkul pundak ayahnya. Ini baru permulaan. Yah, selama ini ayah hidup dalam kegelapan untuk melindungiku. Sekarang, biarkan dunia tahu bahwa putra Jatmiko adalah pria yang tidak akan membiarkan ayahnya jatuh lagi. Karma telah datang mengetuk pintu mereka yang jahat, sementara kebangkitan Jatmiko bukan hanya soal harta, melainkan soal harga diri yang telah lama dicuri. Di bawah langit senja, mereka tidak lagi melihat bayang-bayang api yang menakutkan, melainkan cahaya masa depan yang cerah. Kehidupan barunya di apartemen mewah tidak membuat kakek Jatmiko lupa daratan. Meski kini ia mengenakan kemeja sutra dan tidur di atas kasur empuk, hatinya tetaplah hati seorang ayah yang pernah kehilangan segalanya. Namun, kedamaian itu terusi ketika Suro, yang kini terdesak dan kehilangan segalanya akibat penyelidikan Andra, memilih jalan yang paling gelap, nekat dan tidak punya rasa takut lagi. Suro tahu ia akan segera masuk penjara. Sebelum itu terjadi, ia ingin menghancurkan apa yang paling berharga bagi Andra. Baginya, Jatmiko adalah titik lemah pria muda itu. Sore itu, Andra sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis mendesak. Jatmiko memilih untuk tetap di restoran. Duduk di taman belakang yang kini menjadi tempat favoritnya. Ia sedang merapikan beberapa bunga krisan ketika suasana mendadak berubah dingin. Langkah kaki yang berat dan tidak teratur terdengar dari balik pagar taman. Jatmiko menoleh. Di sana berdiri Suro, wajahnya kuyu, matanya merah karena dendam dan pengaruh alkohol. Di tangannya, ia menggenggam sebuah botol berisi bensin dan sebuah korek api yang apinya sudah menyala kecil. Jatmiko, desis Suro. Kamu pikir hidupmu bisa berakhir indah setelah menghancurkan hidupku? Jatmiko berdiri perlahan. Tidak ada lagi tubuh yang gemetar. Tidak ada lagi tatapan mata yang menunduk ke aspal. Ia menatap lurus ke arah pria yang selama 30 tahun menjadi hantu dalam mimpinya. Pergilah, Suro. Jangan menambah dosamu lagi. Polisi sudah mencarimu, ujar Jatmiko dengan suara yang stabil dan berwibawa. Persetan dengan polisi. Kalau aku harus masuk neraka, aku akan membawamu bersamaku. Suro berteriak. Ia menyiramkan bensin ke arah tanaman-tanaman herba dan kursi kayu di taman. Aroma tajam itu langsung memenuhi udara, memicu trauma masa lalu di kepala Jatmiko. Sejenak, bayangan api 30 tahun lalu melintas. Lidah api yang menjilat langit-langit, teriakan Kirana, dan panas yang membakar kulit. Jatmiko merasakan sesak di dadanya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang tidak berdaya. Ia melihat dirinya sebagai seorang ayah yang harus menjaga rumah untuk anaknya. Cukup, Suro! Suara Jatmiko menggelegar, lebih keras dari suara klakson bus yang biasa ia dengar di jalanan. Dulu aku lari karena aku takut. Sekarang, aku tidak akan lari 1 inci pun. Kau ingin membakar tempat ini? Maka kau harus melewati aku lebih dulu. Suro tertegun sesaat melihat perubahan drastis pada pria tua di depannya. Keberanian Jatmiko yang mendadak membuatnya ragu, namun kebencian mengalahkan logikanya. Ia melemparkan korek api itu ke arah kursi yang sudah basah oleh bensin. Wus! Api kecil mulai membesar.
Asap mulai mengepul. Jatmiko bergerak dengan sigap yang tidak masuk akal untuk pria seusianya. Ia meraih selang air yang biasa ia gunakan untuk menyiram tanaman. Dengan tenang, ia memutar keran hingga maksimal dan mengarahkan semprotan air ke sumber api sebelum api itu merambat ke bangunan utama. Kau pikir air bisa mematikan dendamku? Suro menerjang maju, mencoba merebut selang itu. Terjadi pergulatan di tengah taman yang basah dan berasap. Suro yang bertubuh gempal mencoba menindih Jatmiko. Namun, Jatmiko yang bertahun-tahun bertahan hidup di jalanan, membawa beban berat di punggungnya, ternyata memiliki kekuatan otot yang tersembunyi. Ia menahan tangan Suro dengan kuat. Aku sudah kehilangan 30 tahun hidupku karena kebohonganmu, geram Jatmiko sambil memutar tangan Suro. Aku tidak akan membiarkanmu merenggut satu hari pun lagi dari kebahagiaan anakku. Dengan satu sentakan kuat, Jatmiko berhasil mendorong Suro hingga pria itu terjatuh ke atas tanah yang becek. Pada saat yang sama, tim keamanan restoran yang mendengar keributan segera berdatangan dan mengepung area taman. Suro diringkus, ditekan ke tanah dengan tangan terborgol. Ia terus memaki, namun suaranya tenggelam oleh bunyi sirine polisi yang tiba tepat waktu. Jatmiko berdiri tegak, napasnya memburu, bajunya kotor oleh tanah dan percikan air. Ia mematikan air selang, lalu menatap api yang sudah padam sepenuhnya. Ia tidak menangis. Ia hanya menghela napas panjang, seolah sedang mengembuskan sisa-sisa ketakutan terakhir yang selama ini mendekam di dadanya. Tak lama kemudian, mobil Andra mendarat di parkiran dengan suara decit ban yang keras. Andra berlari menuju taman. Wajahnya penuh kecemasan. Ayah! Ayah tidak apa-apa. Andra memeriksa tubuh ayahnya dengan tangan gemetar. Ia melihat taman yang berantakan dan sisa bau bensin. Jatmiko tersenyum tipis. Ia menepuk pundak Andra. Ayah baik-baik saja, nak. Hanya sedikit kotor. Kenapa ayah melawan sendiri? Seharusnya ayah lari ke dalam. Suara Andra pecah karena takut kehilangan. Andra, Jatmiko memegang kedua pipi putranya. Selama ini kau yang melindungiku. Tapi kau harus tahu satu hal. Aku adalah ayahmu. Tugasku adalah menjagamu, bukan hanya dijaga olehmu. Aku sudah selesai menjadi pengecut. Hari ini, api itu tidak memenangkanku lagi. Andra memeluk ayahnya erat-erat di tengah taman yang hancur itu. Ia menyadari bahwa pria tua di pelukannya bukan lagi kakek pemulung yang rapuh, melainkan seorang pria yang telah menemukan kembali martabatnya sebagai seorang kepala keluarga. Kemenangan hari itu bukan hanya soal tertangkapnya Suro, tapi soal bangkitnya jiwa Jatmiko yang telah lama tertidur di bawah tumpukan sampah. Kini, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Mereka siap menghadapi babak terakhir dari perjalanan panjang ini. Pagi itu, langit di atas kompleks pemakaman umum tampak begitu bersih, seolah habis dicuci oleh hujan yang turun semalam. Tidak ada lagi mendung yang menggantung, hanya birunya angkasa yang membentang luas. Kakek Jatmiko berdiri di depan gerbang makam, mengenakan kemeja putih bersih yang menyerap cahaya matahari. Di tangannya, ia membawa sebuket besar bunga melati, bunga kesukaan mendiang istrinya. Andra berdiri di sampingnya, memegang pundak ayahnya dengan mantap. Sudah siap, ayah. Jatmiko mengangguk perlahan. 30 tahun, Andra. 30 tahun ayah merasa tidak layak menginjakan kaki di sini karena rasa malu. Hari ini, ayah datang bukan sebagai pecundang, tapi sebagai suami yang berhasil menemukan jalan pulang. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di antara nisan-nisan yang tertata rapi. Langkah Jatmiko tidak lagi terseret-seret seperti saat ia menarik karung goni di jalanan ibu kota. Langkahnya mantap. Setiap pijakannya di atas rumput hijau terasa seperti pengakuan bahwa ia masih berhak hidup. Mereka berhenti di depan sebuah nisan marmer berwarna putih yang terukir nama Kirana bin Salim. Seketika, lutut Jatmiko melemas.
Ia jatuh berlutut, namun bukan karena keputusasaan, melainkan karena rasa hormat dan rindu yang membuncah. Ia mengusap permukaan nisan yang dingin itu dengan jemarinya yang kini telah bersih dari noda aspal. "Kirana, ini aku, Mas Miko," bisiknya dengan suara bergetar. Air mata jatuh, namun kali ini air mata itu bening, tidak lagi membawa pahitnya debu jalanan. Jatmiko meletakkan bunga melati itu di atas makam. Aroma harumnya langsung menyerbak, seolah-olah roh Kirana hadir di sana, memberikan pelukan hangat yang selama ini hanya hadir dalam mimpi buruk sang kakek. "Maafkan aku karena terlambat," lanjut Jatmiko. "Tapi lihatlah, Kirana anak kita. Dia tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Dia menyelamatkanku dari kegelapan. Dia membangunkan kembali kehormatan keluarga kita." Andra ikut berlutut di samping ayahnya. Ia menuangkan air mawar ke atas makam ibunya. "Ibu, aku sudah memenuhi janjiku. Aku sudah menemukan ayah. Kami sekarang bersama, dan aku berjanji tidak akan pernah melepaskannya lagi." Di saat itulah, sebuah momen katarsis terjadi. Jatmiko merasakan sebuah beban yang selama puluhan tahun menindih dadanya. Sebuah bongkahan batu besar bernama rasa bersalah mendadak hancur menjadi debu dan terbang ditiup angin. Ia teringat kembali wajah Suro yang kemarin meringkuk di balik jeruji besi, mengakui segala kebohongannya di depan hakim. Ia teringat kembali semua caci maki orang-orang pasar yang kini telah berubah menjadi permohonan maaf. Semua itu kini terasa jauh, seperti suara televisi yang dimatikan. Jatmiko memejamkan mata. Ia membayangkan Kirana berdiri di depannya, mengenakan kebaya putih yang sama saat mereka menikah, tersenyum dan berkata, "Istirahatlah, Mas. Tugasmu menderita sudah selesai." Saat ia membuka mata, Jatmiko menarik napas panjang. Udara yang masuk ke paru-parunya terasa berbeda, lebih ringan, lebih manis. Ia menoleh ke arah Andra. Lalu sebuah keajaiban kecil terjadi. Jatmiko tersenyum. Bukan senyum tipis yang penuh kepalsuan atau senyum getir yang dipaksakan. Itu adalah senyum lebar yang tulus, yang membuat matanya menyipit dan kerutan di wajahnya tampak seperti garis-garis kebahagiaan. Giginya yang kini sudah dirawat rapi berkilau terkena matahari. "Ayah, ayah," tersenyum, ucap Andra dengan nada takjub. Selama pertemuan mereka, ia belum pernah melihat ayahnya tertawa sebahagia ini. "Iya, Nak," jawab Jatmiko sambil berdiri dengan tegak. Ia merentangkan tangannya, seolah ingin memeluk seluruh dunia. Ayah merasa kosong, tapi kosong yang baik. Seperti sebuah rumah yang baru saja dibersihkan dari sarang laba-laba. "Tidak ada lagi hantu di sini, Andra." Sesaat sebelum meninggalkan area makam, Jatmiko berhenti sejenak dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat nisan Kirana yang bersinar di bawah mentari. Di kejauhan, ia melihat beberapa burung gereja berterbangan dengan bebas. "Andra, apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk teman-teman ayah di jalanan?" tanya Jatmiko tiba-tiba. "Tentu saja, Yah. Apapun yang ayah inginkan," jawab Andra sigap. "Ayah ingin membangun sebuah rumah singgah. Tempat para pemulung tua sepertiku dulu bisa mandi, makan, dan tidur dengan layak tanpa perlu merasa takut diusir. Aku ingin mereka tahu bahwa meski dunia menganggap mereka sampah, Tuhan punya rencana yang indah di balik tumpukan itu." Andra tersenyum bangga. "Kita akan namakan tempat itu Rumah Kirana, Yah." Jatmiko tertawa kecil, suara tawa yang jernih dan menenangkan. Mereka berjalan menuju mobil mewah yang menunggu di gerbang, meninggalkan masa lalu yang berdebu dan penuh luka di belakang nisan. Hari itu, Jatmiko bukan lagi seorang pemulung yang terpaku melihat kunci kontak mobil. Ia adalah seorang ayah, seorang pejuang, dan seorang pemenang yang telah berhasil menjinakkan badai hidupnya. Penderitaan itu telah berakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Jatmiko tidak lagi takut menghadapi hari esok. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa di taman restoran itu. Pagi ini, udara di pinggiran kota terasa begitu segar, membawa aroma tanah basah dan melati yang mekar di halaman sebuah rumah bergaya kolonial yang asri.
Di teras depan, seorang pria tua duduk di kursi goyang jati. Ia mengenakan kemeja linen berwarna krem yang rapi, kakinya dibalut kaos kaki wol hangat, dan di tangannya terdapat sebuah buku kumpulan puisi. Pria itu adalah Jatmiko. Wajahnya kini tidak lagi kusam oleh debu jalanan. Kulitnya tampak lebih segar, dan guratan-guratan di wajahnya kini menjadi jejak-jejak kedewasaan yang bijak, bukan lagi peta penderitaan. Matanya yang dulu redup kini memiliki binar kehidupan yang tenang, seperti telaga di pagi hari. "Eyang, lihat, aku dapat gambar bagus." Seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 5 tahun berlari ke arahnya, menyodorkan selembar kertas penuh coretan krayon berwarna-warni. Jatmiko tersenyum lebar. Ia meletakkan bukunya dan merengkuh cucu angkatnya, anak dari salah satu pengelola rumah singgah yang telah ia anggap darah daging sendiri. "Wah, hebat sekali. Ini gambar apa, sayang?" tanya Jatmiko lembut. Suaranya kini terdengar mantap dan penuh kasih. "Ini Eyang, ini Papa Andra, dan ini kita semua sedang makan sate," seru si kecil dengan riang. Jatmiko tertawa. Suara tawa yang mengisi kekosongan hatinya selama 3 dekade. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam masuk ke halaman. Andra turun dengan langkah ringan. Wajahnya cerah. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha kaku yang terbebani misteri masa lalu. "Ayah, semua sudah siap," kata Andra sambil mencium tangan ayahnya. "Rumah singgah, Kirana, cabang kedua sudah resmi dibuka pagi ini. Para penghuni pertama sudah mulai masuk. Mereka sangat berterima kasih pada ayah." Jatmiko berdiri, dibantu oleh tangan kokoh Andra. "Bukan padaku, Andra. Berterima kasihlah pada Tuhan yang memberimu hati seluas ini untuk mengurus orang-orang sepertiku dulu." Mereka berjalan bersama menuju taman samping, tempat sebuah prasasti kecil didirikan untuk mengenang Kirana. Di sana, mereka melihat kehidupan yang baru. Jatmiko kini tidak lagi memulung botol plastik untuk menyambung nyawa. Kini, ia memulung harapan. Ia menghabiskan waktunya berkeliling ke sudut-sudut kota, mencari orang-orang tua yang terlantar, membawa mereka ke rumah singgah, dan memberi mereka martabat yang sempat dirampas oleh kemiskinan. "Ayah masih sering menyimpan gantungan kunci itu?" tanya Andra lembut, melirik ke arah saku kemeja Jatmiko. Jatmiko mengeluarkan benda itu. Gantungan kunci perak dengan foto Kirana. Ia mengelusnya pelan. "Benda ini adalah kompas hidupku, Nak. Dulu, saat aku melihatnya di tanganmu, duniaku runtuh karena syok. Sekarang, setiap kali aku melihatnya, aku diingatkan bahwa tidak ada lubang penderitaan yang terlalu dalam bagi tangan Tuhan untuk menjangkaunya." Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam menciptakan gradasi warna emas dan jingga di ufuk barat, Jatmiko dan Andra duduk bersama di balkon restoran The Heritage. Di bawah sana, kota Jakarta tetap sibuk, tetap bising, dan tetap keras. Namun bagi Jatmiko, kota itu tidak lagi menakutkan. Ia mengenang kembali saat-saat ia merangkak di aspal, saat ia diludahi, dan saat ia harus mengunyah nasi aking di bawah guyuran hujan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun, ini bukan air mata kepedihan yang menyayat jiwa. Ini adalah air mata bahagia. Sebuah tangis syukur yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah mencicipi neraka dunia namun berhasil kembali ke surga kecilnya. "Andra," puji Jatmiko sambil menatap putranya. "Dulu aku merasa Tuhan sangat tidak adil. Aku bertanya-tanya mengapa ia membiarku hidup dalam siksaan selama 30 tahun. Tapi sekarang aku mengerti." "Apa itu?" "Yah, jika aku tidak melewati jalan berduri itu, mungkin aku tidak akan pernah menghargai kehangatan rumah kita saat ini. Jika aku tidak pernah menjadi sampah, aku tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menjadi emas." Andra menggenggam tangan ayahnya yang kini sudah lembut, namun tetap memiliki kekuatan seorang pejuang. Mereka terdiam, menikmati harmoni alam yang seolah merayakan kemenangan dua jiwa yang sempat terpisah oleh api dan waktu. Jatmiko menutup matanya sejenak, menghirup aroma kopi dan melati yang bercampur di udara. Ia tidak lagi mendengar suara teriakan Suro atau caci maki Kosalim.
Yang ia dengar hanyalah detak jantungnya yang damai dan suara tawa anak-anak di kejauhan. Perjalanan panjang sang pemulung telah usai. Kunci kontak yang dulu membuatnya terpaku, ternyata bukan hanya kunci untuk mesin mobil mewah, melainkan kunci yang membuka pintu gerbang menuju kebahagiaan yang telah lama terkunci rapat. Dunia mungkin pernah membuangnya, namun kasih sayang telah memungutnya kembali, membersihkannya, dan menempatkannya di tempat yang paling terhormat, di hati seorang anak yang tak pernah berhenti mencari. Sebab terkadang, Tuhan membiarkan kita kehilangan segalanya hanya untuk membuktikan bahwa satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah kasih sayang yang takkan pernah bisa hangus oleh api sedahsyat apapun. Tamat.